Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Gusti Ayu, NIM 20301110002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Nah, yang pertama dari struktur atom, saya akan menjelaskan tentang teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori atom menurut John Dalton. Menurut teori Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Dan atom juga menurut teori Dalton dapat digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil ukurannya. Dan atom-atom bergabung untuk membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, di hukum Dalton ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, teori Dalton ini dapat mengemukakan pendapat tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Bunyi hukum kekekalan massa ini yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Contohnya ya, atom karbon dan atom oksigen menjadi CO2 seperti ini. Atom karbon dan oksigen menghasilkan senyawa CO2. Karena di sebelah kanannya ini jumlah oksigennya 2, karena di hukum kekekalan massa itu bunyinya massa sebelum, yang ini ya, yang sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ini yang sesudahnya. Berarti kalau oksigen yang di sebelah yang sesudahnya itu 2, berarti sebelumnya juga 2. Berarti 2-nya tertulis di sini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori Dalton ini. Teori Dalton ini kekurangannya adalah teori ini tidak dapat menjelaskan hubungannya antara larutan senyawa dengan daya hantar listrik. Baiklah, selanjutnya ada teori atom Thomson. Menurut teori atom Thomson, atom merupakan partikel yang bersifat netral. Jika elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkannya. Nah, tujuan dari teori ini tujuannya itu untuk memperbaiki teori sebelumnya, yaitu teori atom Dalton. Nah, teori Thomson ini menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Nah, ada juga kelemahan dari teori Thomson ini. Kelemahannya, teori ini tidak dapat menyatakan muatan Nah, ada pula kelemahan dari atom Thomson ini. Kelemahan dari atom Thomson ini adalah tidak dapat mengemukakan muatan positif dan negatif di dalam bola atom tersebut. Baiklah, selanjutnya
teori Rutherford. Di teori Rutherford menyatakan bahwa atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa itu ditoruskan. Nah, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, terus dikelilingi dengan elektron yang bermuatan negatif. Nah, Rutherford ini juga menduga bahwa di dalam inti atom itu terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel positif agar tidak bertolakan. Nah, di teori Rutherford ini juga ada kelemahannya. Di teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak bisa jatuh ke dalam inti atom. Nah, selanjutnya nomor 4 ada teori Bohr. Di teori ini menjelaskan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi. Nah, selanjutnya elektron ini dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Perpindahan elektron ini dari tingkat energi tinggi ke rendah itu disertai dengan pemancaran energi. Di teori Bohr ini, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Menurut teori Bohr, model atom Bohr ini, elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Nah, tingkat energinya ini yang paling rendah itu titik paling terdalam. Semakin keluar lintasannya itu tingkat energinya semakin besar. Nah, kelemahan dari atom Bohr ini, atom ini tidak dapat menjelaskan spektrum warna yang terdapat pada atom yang berelektron banyak. Baiklah, di teori atom, teori yang terakhir sampai sekarang kita gunakan yaitu teori mekanik kuantum. Teori atau mekanik kuantum ini didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Nah, di teori mekanik kuantum ini ada kelebihan, ada pun kekurangannya. Nah, kelebihannya ada bisa menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Kedua, bisa menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, bisa mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya. Yang terakhir ada mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron berada pada orbitnya. Nah, kekurangannya di teori mekanika kuantum ini, yang pertama ada persamaan ini hanya bisa
diterapkan secara eksak buat partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Yang terakhir itu sulit diterapkan buat sistem makroskopis dengan kumpulan atom. Contohnya tuh hewan. Baiklah, selanjutnya ada partikel penyusun atom. Yang pertama ada elektron. Elektron ini ditemukan oleh Thomson, dan proton itu ditemukan oleh Goldstein. Sedangkan neutron ditemukan oleh Chadwick. Nah, muatan dari elektron itu negatif, sedangkan proton itu positif dan neutron itu netral. Proton dan neutron masanya sama. Contohnya kalau misalkan proton itu 1, berarti neutron juga 1. Tetapi kalau elektron itu masanya sangat kecil, bisa dibilang 0. Nah, letak elektron itu ada di kulit atom, sedangkan proton dan neutron itu ada di inti atom. Nah, ini ada lambang atom, dilambangkan dengan ini. X ini adalah lambang unsur. X ini adalah lambang unsur. Sedangkan Z ini adalah nomor atom atau jumlah proton. Kalau yang A ini nomor massa atau jumlah proton ditambah jumlah neutron. Baiklah, langsung saja. Ini adalah contoh dari lambang atom tadi. Ini ada soalan. 20 ini adalah nomor atom. Nomor atom. Sedangkan 40 itu adalah nomor massa. Jumlah proton dan elektron itu sama dengan jumlah nomor atom. Jadi kita tulis jumlah protonnya jumlah elektron juga 20. Nah, jumlah yang kita cari adalah jumlah neutronnya. Jadi jumlah neutron nomor massa dikurang dengan nomor atomnya. Jadi 40 dikurang 20 hasilnya 20. Ini dia. Baiklah, materi yang terakhir ini ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, yang pertama isotop. Isotop merupakan atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massanya itu berbeda. Contohnya itu C612 dan C614. Nah, nomor atomnya ini sama, 6. Sedangkan nomor massanya itu berbeda. Ini nomor massanya. Nah, yang kedua ini ada isobar. Isobar ini merupakan atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya itu berbeda. Ini contohnya. Na itu natrium, Na 1124, dan
dan magnesium Mg1224. Nah, ini nomor masanya ini sama, 24. Sedangkan nomor atomnya itu berbeda. Selanjutnya, isoton. Isoton itu merupakan atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya itu 40 neon, Ne2040 dan natrium Na1939. Ini hasil penjumlahannya neutronnya itu sama. Nah, yang terakhir itu ada isoelektron, merupakan atom atau ion yang memiliki jumlah elektron sama. Contohnya ini Ne1020 dan Na+1123. Nah, elektron nomor atom ya. Nomor atom 10 nomor atomnya. Nah, sedangkan yang Na ini kan 11. Karena di sini plus, ionnya ini plus, berarti dia melepas 1. Berarti 11 dikurang 1 sama dengan 10. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga membantu ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.